Halo semuanya, nama saya Desi Krisyanti dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, NPM 1851091. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa dan juga gugatan kepada pengadilan agama atau di pengadilan agama. Yang pertama itu si pemohon ataupun penggugat. Di sini karena kita membahas tentang gugatan, maka penggugat membawa surat gugatan dan didaftarkan ke pengadilan agama, yaitu dia menghadap petugas meja pertama. Terus minimal 6 rangkap beserta data-data yang diperlukan. Contohnya kayak kalau misalnya untuk bercerai harus ada fotokopi akta nikah, fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Terus akan ditaksir oleh petugas meja pertama mengenai panjar biaya perkara. Itu hanya sebuah taksiran. Terus akan dibuat surat kuasa untuk membayar yang harus dilunaskan oleh penggugat sesuai dengan jumlah yang ditaksir oleh petugas meja pertama. Lalu setelah lunas, baru petugas meja pertama ini bakal ngedaftarin perkara itu, terus memberikan nomor perkara dan juga tanggal perkara. Nah, itu udah proses pendaftarannya. Ketika udah jalan, penggugat tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita ataupun jurusita pengganti. Sekurang-kurangnya itu 3 hari sebelum sidang. Misalnya sidangnya tanggal 12, maka paling kurang pun tanggal 9 udah diberitahu. Itu kayak udah maksimalnya. Nah, habis itu untuk perkara perdata itu harus ada upaya perdamaian terlebih dahulu, dan untuk khusus perkara perceraian itu harus ada upaya perdamaian di setiap sidangnya. Jadi misalnya ada 5 sidang, 4 sidang, maka di setiap persidangan untuk perceraian itu wajib ada upaya perdamaian. Apabila upaya perdamaian berhasil, maka akan dibuat akta perdamaian tanpa melalui sidang. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan oleh sidang seperti biasa. Nah, lalu pembacaan surat gugatan ini dapat dilakukan oleh majelis hakim ataupun penggugat itu sendiri. Dan kalau misalnya untuk perkara perdata itu terbuka untuk umum, apabila untuk perkara khusus perceraian itu dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, selanjutnya ini ada pilihan bagi penggugat untuk tetap pada gugatan ataupun mengganti gugatan selama si tergugat ini belum memberikan jawaban. Nah, selanjutnya itu ada jawaban dari tergugat secara tertulis ataupun lisan. Ini bisa dilakukan pada saat sidang yang sama ataupun pada saat sidang selanjutnya. Terus yang selanjutnya itu ada replik. Replik itu tanggapan dari penggugat atas jawaban dari tergugat. Terus selanjutnya ada duplik, itu tanggapan dari tergugat atas repliknya penggugat. Ini di replik dan duplik itu bisa kayak menyetujui atau membantah atau gimana. Ini bisa berbentuk lisan ataupun tertulis. Nah, terus dilanjutkan oleh pembuktian. Pembuktian ini ada 2 jenis, yaitu pembuktian surat-surat dan juga pembuktian saksi. Nah, saksi ini harus diingat, satu saksi bukanlah saksi. Jadi kalau misalnya saksinya hanya satu, itu tidak dianggap sebagai saksi. Dan juga ada ketentuan saksi lainnya seperti saksi tidak boleh sedara, tidak boleh masih ada hubungan darah sampai berapa generasi. Pokoknya gitulah kira-kira. Terus ada setelah pembuktian ini kan pembuktian dari kedua penggugat maupun tergugat secara adil, karena hakim memberikan kesempatan yang sama bagi kedua penggugat maupun tergugat. Kalau misalnya tergugatnya lebih dari 1, maka berikan secara adil aja. Terus habis itu bakal ada kesimpulan dari para pihak, yaitu dari pihak penggugat dan juga tergugat, dari awal mulanya sidang hingga akhir sidang. Berarti dari awal hingga pembuktian. Nah, habis itu akan ada musyawarah majelis hakim untuk mengabulkan ataupun menolak gugatannya, untuk memutuskan bahwa bakal dikabulkan atau tidak gitu. Terus baru putusan bakal dibacakan oleh majelis hakim kepada para pihak. Kalau misalnya ada yang berhalangan, maka akan disampaikan melalui jurusita ataupun jurusita pengganti. Dan setelah disampaikan, misalnya dibacakan oleh hakim, maka para penggugat ataupun para pihak itu dapat mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukumnya ini maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan. Apabila ada pihak yang berhalangan, maka 14 hari setelah diketahuinya putusan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.